Jadi amalan kita, amalan orang tua dan kesuksesan orang tua itu ketika dia berhasil menjadikan anaknya itu bisa Al-Quran. Jadi orang tua yang sukses, orang tua yang akan mendapatkan kemuliaan dunia hingga akhirat, kalau dia berhasil menjadikan anaknya ahli Al-Quran. Makanya dengan munculnya Rumah Quran Zaid bin Sabit, bersyukur. Apalagi tadi kita sudah melihat menghafal Qurannya bukan sekedar menghafal, hafal ayatnya, hafal terjemahannya. Subhanallah. Ada satu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surahnya, surah 29, yaitu surah Al-Ankabut, ayatnya 45, juznya nomor 21, jumlah ayatnya 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Udah sarapan belum? Mana suaranya? Tidak ada. Ulangi lafaz Allahnya sama-sama. Naik 4 watt. 4 watt. Tadi 3 watt, sekarang 4 watt. Di dalam ayat ini, dalam surah 29 Al-Ankabut ayat 45, awal juz 21, jumlah ayat 69, ada 2 amalan besar. Kalau orang ini bisa sukses dengan 2 amalan ini, sukses dunia akhirat. Apa 2 amalan itu? Kata Allah, pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pertama kata Allah, utlu. Utlu itu kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amr. Tala yatlu, artinya dia tilawat, baca, bukan hanya sekedar baca, baca maknanya, kemudian hayati kandungannya, syukur dia sampai menghafalnya. Ini perintah Al-Quran, bagaimana Al-Quran memerintahkan kepada kita dan keluarga kita, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Maka untuk orang tua, jangan sampai hari ini ada anak-anaknya yang belum bisa ngaji. Punya anak 5, 5-5-nya harus bisa ngaji. Punya anak 3, 3-3-nya harus bisa ngaji. Kalau punya anaknya banyak, syukur-syukur, pilih salah satu, syukur-syukur semuanya, investasikan ke pondok, dia pilih pondok Al-Quran, ya ngafal Quran di situ. Begitu. Apa sebab? Bahagianya orang tua ketika anak itu dia bisa ngaji, anaknya bisa hafal Quran, kelak orang tuanya pertama yang akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Lalu orang tuanya bertanya, apa sebabnya kamu memakaikan kami kedua orang tuamu mahkota? Kata anaknya, Ma, Pak, apakah bapak ibu lupa dulu ketika di dunia bapak ibu telah berjuang membiayai kami, menyekolahkan kami sehingga kami bisa hafal Quran. Subhanallah. Maka inilah Bapak Ibu, amalan yang tidak akan terputus apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi ahli Al-Quran. Biarpun orang tuanya kuli, biarpun orang tuanya petani, biarpun orang tuanya pedagang, tak peduli, tapi dia punya prinsip dalam hati, anak saya masuk pondok, bisa hafal Quran, bisa sekolah S1, S2. Begitu. Ini satu motivasi.
Maka Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya ada tiga perkara di mana ketika orang itu meninggal terputus semua kecuali tiga. Ini yang sering disampaikan oleh para guru. Pertama yaitu shadaqatun jariyatun, sedekah yang akan terus mengalir. Orangnya tidak ada tapi pernah sedekah karpet ke rumah Zaid bin Sabit. Orangnya nggak ada pernah sedekah kipas angin. Orangnya nggak ada pernah sedekah rumah. Orangnya nggak ada pernah sedekah bayaran listrik. Orangnya sudah nggak ada tapi dipakai terus untuk anak-anak menghafal Quran, maka mengalir. Orangnya udah nggak ada tapi amalnya mengalir. Yang kedua apalagi, yaitu yang kedua adalah au ilmun atau au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa ilmu Al-Quran, ajarkan, sampaikan, terus diajarkan. Ustaz, saya nggak bisa ngajarkan Al-Quran, sekurang-kurangnya ngantarkan anak kita ke rumah Quran agar dia bisa Al-Quran. Kayak gitu. Ketiga apa kata Rasulullah? Ketiga itu waladun sholih yad'ullah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya anak itu soleh, kita punya anak tiga-tiganya benar, tiga-tiganya soleh, dia pinter Quran, pinter ngaji, ngafal Quran. Kita orang tua sudah nggak ada, kita selalu akan dapat kiriman doa-doa dari anak kita. Oh, subuh kita di alam kubur adem. Kenapa ini kita di alam kubur kok adem bener? Ternyata ada anak nomor pertama lagi doakan ibunya. Waktu siang-siang kita adem, ruh kita di alam kubur, ruh kita di alam barzakh kok adem. Ternyata ada anak yang kedua sedang mendoakan kita agar diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dibebaskan dari siksa dan azab kubur. Bayangkan kalau tiga-tiganya berdoa, berarti dalam satu hari ada 15 doa naik ke arsy-Nya Allah mendoakan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan kejadian apabila anak-anak kita dari sekarang itu bisa Quran, diusahakan, disupport bisa Al-Quran. Maka hari ini orang tua harus tegas kalau anaknya belum bisa ngaji Quran. Biar orang tuanya itu kerja keras, tegas sama anaknya, harus bisa ngaji. Syukur-syukur menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini putra-putrinya menjadi ahli Quran. Amin Allahumma amin. Nah, ini tempatnya kan sudah dibuka. Tempatnya dekat, metodenya bagus. Gitu. Maka sekarang lembaga-lembaga Al-Quran itu harus cerdas, harus pandai mencari metode bagaimana menghafal Al-Quran itu mudah. Bukan seperti kayak kita dulu waktu kecil, kayak ngapal Quran itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sempit, padahal tidak. Sekarang banyak metode-metode. Makanya pantas ketika ada program di RCTI, setiap bulan puasa ada namanya Hafiz Indonesia, ada Ahmad namanya dari Tegal. Itu hafal luar biasa, dibolak-balik dari belakang, kanan kiri, sebelum 2 lembar, sebelum 10 lembar, bisa dia sebutkan. Itu sebetulnya ada polanya, bisa dipelajari. Makanya ini sungguh luar biasa tadi metode wafa yang digagas di sini oleh Ustadz Agus. Ayo kita dukung program ini. Karena apa? Karena menghafal Quran sekarang sudah insya Allah mudah, dengan pola-pola itu, dengan rumus-rumus itu, dengan rumus-rumusnya. Ini sesuai dengan janji Allah. Ada di dalam surah Qamar, namanya surah 54, yaitu surah Qamar, artinya bulan. Ada 4 ayat bunyinya sama. Ini masuk juz nomor 27. Pertama di ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa arti dan maknanya? Sungguh telah kami mudahkan Quran, kata Allah. Menggunakan laqad, sungguh kami betul-betul mudahkan Quran, kata Allah. Lidzikri,
untuk jadi zikir, untuk jadi ilmu, untuk jadi ilmu pengetahuan. Allah tanya di ujung ayat ini, fahal mim mudzakir, apa ada nih orang yang mau menjadikan ini pelajaran? Allah tanya. Apa hanya Al-Quran itu sebatas pajangan-pajangan di dinding, sebatas hiasan-hiasan di rumah kita, di lemari? Jangan sampai terbatas sampai itu, atau hanya sekedar perlombaan. No, bukan hanya itu, tapi Al-Quran dibaca, diamalkan. Maka Bapak Ibu, kita punya logo. Kalau ini logonya 5T, kalau saya logonya 5M. 5M. Apa 5M? 5 miliar. Duit mulu pikirannya. Apa 5M? 5M itu, M yang pertama membaca, M yang kedua memahami, M yang ketiga mengamalkan, M yang keempat menyampaikan, dan M yang kelima menghafal Quran. Coba kita sama-sama, tangannya di dada semua. Kalau saya bilang rumah Quran, kita bilang 5M, begitu ya. Kalau saya bilang rumah Quran 5M, 1, 2, 3. Rumah Quran 5M. Kurang semangat. Rumah Quran 5M. Rumah Quran 5M. M yang pertama membaca, M yang kedua memahami, M yang ketiga mengamalkan, M yang keempat menyampaikan, M yang kelima menghafal Quran. Ulangi sekali lagi, rumah Quran 5M. Rumah Quran 5M. Yang kedua, ini ada tagline bagus. Kalau saya bilang menghafal Quran mudah, mudah, tidak sulit. Ulangi di dada sekarang tangannya. Kalau saya bilang menghafal Quran, kita bilang mudah, mudah, tidak sulit. Begitu, semangat. Ulang di dada. Ibu bukan di leher, masa begitu? Ah, di sini di dada. Oke, dah pegang. Menghafal Quran mudah, mudah, tidak sulit. Pas tidak sulitnya harus tidak sulit, begitu. Ulang sekali lagi. Menghafal Quran mudah, mudah, tidak sulit. Masya Allah. Itu 5M dan tidak sulit. Makanya ini bagus tadi metode Wafa. Rebutan besok insya Allah Ustaz, banyak yang daftar sini insya Allah. Iya, ini satu metode. Itu tadi ayat yang pertama yang saya baca, surah Qamar, surah 54 ayat 17, juznya 27. Ternyata ayat 17 ini diulang lagi di ayat 22-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ayat 17 diulang di ayat 22. Apa kata Allah? Sungguh kami mudahkan Quran untuk ilmu pengetahuan, untuk pelajaran. Allah tanya, ada enggak yang mau menjadikan Al-Quran ini ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan, jadi zikir, jadi petunjuk? 2 kali diulang. Ternyata ada 3 kali. Tadi ayat 22, sekarang ayat 40, ayat 32. Apa ayat 32-nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Udah berapa kali? 3. Terakhir ternyata dijelaskan lagi di ayat 40-nya. Sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bapak Ibu yang saya hormati, satu surah 4 kali diulang-ulang. Sungguh, sungguh, sungguh kami mudahkan Quran untuk jadikan pelajaran ini. Nah, kalau Allah saja sudah memudahkan, masa kita nggak tergerak hati kita untuk berusaha kepengin pelan-pelan 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, 2 lembar ingin menghafal Quran sih?
apalagi ini bulan Maulid. Maka saya sampaikan kepada anggota atau peserta tahfiz saya yang ada di Danau Sintarum, Pontianak, yuk ini di bulan Maulid, apalin dah surah Muhammad, apalin dah surah Al-Fat. Kenapa? Dalam 2 surah itu di mana dijelaskan tentang sifat, karakter dan akhlak Rasulullah. Surah Muhammad itu surah 47, jumlah ayatnya 38, juznya nomor 26. Surah Al-Fat surah 48, juznya nomor 26, jumlah ayatnya 29. Ini mumpung bulan Maulid, amalin, apalin dah itu 2 surah itu. Luar biasa, kita akan ngerti bagaimana sifat dan akhlak Rasulullah. Nah, di antara sifat dan akhlak Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dijelaskan dalam surah Al-Fat, yaitu surah 48 ayatnya 28, juznya nomor 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Apa kata Allah? Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad bil huda, membawa petunjuk. Jadi Rasul Bapak Ibu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bawa petunjuk, bawa huda. Huda itu nama lain dari Quran. Maka nama lain Al-Quran itu Alkitab. Surah 2 Al-Baqarah ayatnya 2, juznya pertama. Dzalikal kitab la raiba fi. Nama lain Al-Quran Az-Zikr, surah 15, nama surahnya Al-Hijr, ayatnya 9, juznya 14. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikr. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat pertama. Yang keempat, nama lain Al-Quran adalah Mau'idhah, surah 10, surah Yunus ayat 57, juznya 11. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inilah beberapa nama-nama dari Al-Quran. Maka yuk kita terus motivasi anak-anak kita, investasikan anak-anak kita menjadi ahli Quran. Dimana ketika orang tuanya sudah meninggal, amalnya terus mengalir Bapak Ibu. Amalnya akan terus mengalir. Jangan sampai kita meninggal nggak ada yang doakan, rugi. Dia berhasil mendidik anaknya jadi sarjana semua, tapi kok ketika dicek nggak ada yang bisa ngaji Quran, percuma. Maka keberhasilan kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita, generasi kita ini bisa Al-Quran. Dan alhamdulillah wa syukurillah, saya juga di Raso ini Ustaz Agus sudah ada program. Programnya mungkin sebagian ibu-ibu sudah pada tahu, kita punya program namanya RJMQ. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Raso Jaya Membuka Al-Quran atau Raso Jaya Tadabur Quran. Ustaz ketuanya kita tunjuk namanya Ustadz Bakhtiar. Jadi keliling tuh, keliling desa per desa. Kemarin 1 bulan yang lalu saya dari Bintang Mas. Jadi kalau saya berangkat dari Danau Sintarum itu sekitar hampir mau 2 jam. Wah, jauh bener sana. Bintang Mas terakhir. Nggak tahu nih Ustadz Bakhtiar ini nggak datang ya. Bulan ini ada di desa mana lagi. Jadi pengajiannya modelnya semua buka Al-Quran. Kita bahas Al-Quran. Bagaimana masyarakat kembali kepada Al-Quran dan mencintai Quran serta mengamalkan Al-Quran. Apa sebab? Kalau suami, kalau istri, orang tua, anak-anak sudah mencintai Al-Quran, maka hidupnya akan berkah. Amin Allahumma amin. Ada satu janji. Janji ini dijanjikan oleh Allah. Apabila satu kampung, satu negeri, satu daerah di mana semua kepala keluarganya, anggota keluarganya sudah mencintai Quran, kembali kepada Quran, maka berkah rezekinya.
lancar rizkinya, mudah pekerjaannya, lancar usahanya. Apa ayatnya? Di dalam surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7, ayatnya 96, juznya nomor 20, juznya nomor 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam surah 7 Al-A'raf ayat 96 juz 8? Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk Qura, Qura itu jamak dari Qaryah. Qaryah itu satu desa, Qura artinya kampung-kampung, desa-desa. Allah katakan kalau sekiranya satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu dusun, di mana semua penduduknya itu kembali kepada Quran, setiap rumah habis maghrib isinya ngaji. Ingat nggak ibu-ibu waktu dulu kita kecil? Bener, ingat nggak? Ingat nggak ibu-ibu waktu kecil? Atau brojol segede ini kan daya? Waktu kita kecil tuh Bu, kita ingat didikan emak bapak kita kalau habis maghrib pasti ngaji. Betul nggak? Betul. Kalau habis maghrib emak bapak kita ngaji ke masjid, begitu. Saya ingat betul. Emak saya itu bilang jangan pulang sebelum sholat isya. Masya Allah, habis maghrib ke isya ngaji Al-Quran. Ntar habis isya kita datang ke rumah para guru, itu ngaji kitab tuh, ada Jurmiyah, ada Imriti, kayak gitu-gitu tuh. Lalu karena saya dari Jawa, dulu belajar Safinatun Najah, Sulamut Taufik, kayak gitu-gitu. Nah, kita kepengin masa-masa begitu dulu waktu kita kecil kembali sekarang. Karena yang bikin kita sedih ibu-ibu, Masya Allah, sekarang itu habis maghrib itu kadang-kadang antara emak sama anak itu rebutan remote TV. Iya, rebutan remote TV. Yang ditonton dangdutan. Nah, yang di remote dangdutan, emaknya dangdutan begini. Oh, dangdutan. Ditanya sama anaknya, "Mas sudah sholat?" "Belum, nunggu dangdutannya belum selesai." Begitu. Ini kan masalah. Bagaimana kita kembali kepada masa-masa kita zaman dahulu, waktu kita kecil, maghrib ke isya itu waktu Al-Quran. Subuh sampai jam 6 kita ngaji kitab-kitab tuh. Ya enggak? Ada Sulam Taufik, ada Safinatun Najah dan macam-macam. Itu luar biasa. Kitab-kitab fikih itu. Masya Allah. Kalau itu kita kembali seperti itu, insya Allah generasi kita menjadi generasi yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali kepada ayat tadi, walau anna ahlal qura, seandainya satu kampung, satu daerah, satu negeri, semua penduduknya, ibunya, suaminya, orang tua, mertuanya, anaknya, cucunya, cicitnya, keluarga besarnya, semua mencintai Quran, maka Allah akan berkahi kampung itu, negeri itu. Subhanallah. Ini buktinya ada di Rasau. Ini buktinya ada di Rasau, bahwasanya Rasau ini luar biasa berkahnya. Mau nanam jagung, tumbuh jagung. Gak mungkin nanam jagung tumbuh kelapa. Gimana tumbuh kelapa? Ya enggak? Nanam kelapa tumbuh buahnya. Nanam kacang tumbuh kacangnya. Maka saya biasa kalau habis ada dakwah di Rasau itu, saya pulang biasanya beli timun. Wow. Apalagi beli jagung. Jagungnya soalnya manis, Masya Allah, dan murah. Itu yang penting. Apalagi beli kacang itu. Apalagi biasanya itu tanya istri saya dari belakang tuh, nggak tahu tuh beli apa itu. Sudah kita beli, ketemu teman saya di Parit Haji Muksen. Saya seneng timun. Teman saya tanya, "Ustaz itu apa timun?" Kata istri saya, "Udah kasihkan aja." Masya Allah. Belinya 2 dikasihkan aja. Masya Allah. Tadinya saya kepengen makan timun sampai rumah, udah ketemu orang dikasihkan. Masya Allah, sedekah katanya. Itu tanya di belakang tuh. Subhanallah. Ini saking suburnya. Berarti apa? Di sini ada ayat-ayat Allah.
Jadi di raso ini adalah ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah ada di teks Al-Quran, ada di teks Al-Quran. Tapi ayat-ayat yang terhampar di atas muka bumi ini, terkhusus di desa Raso, luar biasa. Ada jagung kita lihat, ada padi, ada kacang, segala sesuatu yang kita tanam di sini itu tumbuh. Ini bukti bahwasanya Allah sayangi negeri atau kampung Raso ini, desa Raso Jaya ini. Kenapa? Karena semuanya dapat keberkahannya. Amin Allahumma amin. Tapi Allah mengingatkan di ujung ayat ini, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di ujung ayat 96 surah 7 Al-A'raf, apabila satu daerah, satu kampung, satu negeri sudah mendustakan ayat-ayat Allah, sudah mengingkari ayat-ayat Allah, jauh dari ayat-ayat Allah, maka Allah akan timpakan satu bala, satu ujian, satu cobaan, dan mereka itu akan kebingungan mencari tempat pertolongannya. Nah, oleh karenanya, yuk kita sama-sama kembali lagi untuk bisa membaca Quran, menghafal Quran pelan-pelan, satu ayat, dua ayat pelan-pelan. Apalagi para laki-laki, para bapak-bapak, para suami, harus bertambah hafalannya. Jangan hafalannya itu aja, jangan terus, harus ditambah hafalannya. Kadang-kadang kan andalannya itu hanya 3 kul. Apa 3 kul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya sih, itu juga ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas. Pas subuh malaikat sudah nengok dari belakang, pasti Al-Ikhlas lagi nih. Masya Allah. Iya sih, gak apa-apa, karena itu ayat Al-Quran. Walaupun itu Al-Ikhlas, itu nilainya luar biasa. Ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ini luar biasa. Namun tambahkan lagi hafalan kita yang lain. Kayak tadi itu surah An-Naba, surah 78, jumlah ayat 40, awal juz 30. Tambahin pelan-pelan di rumah. Di rumah kita habis maghrib dapat 2 ayat, besok subuh 2 ayat, besok maghrib dapat 2 ayat, sampai dah insya Allah ayat 40 kita bisa hafal. Makanya jangan sampai kita terhenti sampai di sini. Ayat yang kita hafal itu aja, tapi harus tambah. Harus tambah. Kenapa? Kata Rasulullah, surga itu tingkatannya tergantung hafalan kita. Itu kata Rasulullah. Surga itu tergantung banyaknya hafalan kita. Kalau kita sudah masuk surga, ingin surga kita ini lebih tinggi, maka baca hafalan kita. Hafalan kita, semakin banyak hafalan kita, semakin tinggi surga kita. Kalau gandet-gandet sudah di atas, turun lagi. Kamu gak hafal, turun lagi. Masya Allah. Maka ini motivasi kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak, agar semua anak-anak kita, yuk mulai pelan-pelan menghafal Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini lama tidak dibaca, lama ditinggalkan. Sering saya sampaikan begini Bapak Ibu kepada jamaah, kalau ada anak-anak kita, dia hatam umur kelas 5 SD atau kelas 6 SD, lalu SMP-nya nggak diulang, SMA-nya nggak diulang, kuliahnya nggak diulang, Quran akan hilang dari lisan dia. Maka dia akan sulit untuk membaca kembali. Ini kebanyakan begitu. Kalau sudah wisuda, Ustaz, biasanya nggak diulang. Akhirnya apa? Dia suruh ngaji ketika kuliah, lepotan dia. Dia dulu ketika SD, dia sampai dirayakan tuh khataman Al-Quran. Tapi SMP kelas 1-nya, SMA kelas 1-nya nggak diulang-ulang lagi, maka akan hilang itu. Dan akan lupa dan akan sulit kembali melafadzkan setiap huruf, setiap ayat, setiap lembar ayat di dalam ayat tersebut. Karenanya Al-Quran itu harus terus didawamkan, diulang, didawamkan, diulang, sehingga nempellah ayat-ayat itu di hafalan kita, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, ada satu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang jauh dari Quran, bagi orang-orang yang orang tua yang tidak peduli dengan Al-Quran, bagi anak-anak generasi muda yang tidak peduli dengan Al-Quran.
Allah memberikan peringatan. Apa peringatannya? Dalam surah 20 surah Toha ayatnya 124, juznya 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa peringatan Allah? Dalam surah 20 surah Toha 124, waman a'rada, siapa yang berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, dia mengingkari Quran, mendustakan Quran, ya Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka ma'isyahnya, jalan rizkinya sulit dan sempit. Maka Bapak Ibu, kita harus introspeksi, evaluasi. Ini jangan-jangan kalau rizki kita sulit, rizki kita sempit, banyak tanggungan, banyak keperluan, sementara rizkinya sulit dan sempit, banyak utang, banyak masalah, kita evaluasi. Ya Allah, jangan-jangan ini udah 2 tahun Quran di lemari nggak dibaca. Ya Allah, jangan-jangan ini udah 3 tahun ini Quran tak pernah dideres lagi, Quran tak pernah dibaca lagi, hanya sekedar pajangan dinding, hanya sekedar pajangan di mana di lemari-lemari kita. Ya Allah, evaluasi. Tapi ketika orang itu kembali lagi baca, baca lagi, baca lagi, baca lagi, akan terbuka pintu-pintu kemudahan, terutama kemudahan rizki, pintu-pintu pertolongan dan pintu-pintu rizki. Nah itu, maka Allah memberikan peringatan orang yang jauh dari Quran, maka jalan rizkinya sulit. Yang kedua, orang yang jauh dari Quran, Allah katakan di ujung ayat ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat mereka semua akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan a'ma. A'ma itu tidak bisa melihat. Apa sebab? Karena matanya hanya untuk maksiat, berbuat dosa, tidak dipergunakan untuk membaca, melihat ayat. Lalu mereka protes kepada Allah, kenapa matanya dibutakan? Dilanjutkan di ayat 125-nya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata mereka, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat, sementara aku di dunia dulu bisa melihat. Lalu Allah menjawab di ayat 126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Wahai fulanah, ingat gak dulu ketika kamu di dunia, kamu mengabaikan ayat-ayatku, meninggalkan ayat-ayatku, lupa dengan ayat-ayatku. Pada hari ini, pada hari kiamat, kamu juga dilupakan.